Ya Paham nggak bener, maksudku? iya paham, tapi kan Hmm. tidak untuk kita pun tempat pembelaan untuk, ngutale yo, talo, yo entak lo, anak. Entah. Bukan maksudku, gini Mbak, semua orang itu menganggap bahwa kita itu pelampiasan. Saya tidak bilang bahwa majikan itu seperti itu. Sekali lagi, yang aku ngomong, kalah di pasal. Iya. Kalah di pasal kita itu. Wes, masih bener kemarin ada anak yang memang bener dipukul majikan. Dia yang poking. Malah dia yang diinterminate. Nah itu kamu yang ngono iki kan mumpung ya. Mumpung hidup ini memang sudah tidak adil, Mbak. Jadi kalau sampai tanya keadilan, hidup ini sudah nggak adil. Saya tahu. Makanya kita harus mencari keadilan diri kita sendiri. Lek kuat ditahan, nggak kuat pergi. Dan harus tahu resikonya. Aku tahu dia nggak salah, Mbak. Lah yo, Tapi tetap salah karena seharusnya kalau maaf ya, saya punya pendapat yang berbeda. Iya. Maaf, saya hanya sekedar nanya ini. Seharusnya kalau ada kasus pemukulan kayak gini kan, kalau memang ada buktinya kayak gitu, kan otomatis mungkin dada atau singsang pun nggak mau nulis baik ke kita. Seandainya kayak gitu. Tapi seharusnya bukankah menjadi pertimbangan di imigrasi kan, oh anak itu sebenarnya tidak salah loh, dia mau cari keluar dari majikan ini dan mau ke kenapa tanpa surat baik dari majikan kok kita itu nggak bisa nuduh orang. Walaupun ada kasus pemukulan kayak gini. Pok Chow. Saman paham Pok Chow? Pok Chow sengaja agar bisa dipikul majikan biar kalian punya alasan. Sengaja melawan majikan biar kita diinterminate. Namanya Pok Chow. Sengaja. Kita sengaja biar dikeluarkan sama majikan. Jadi kan ya tidak sampai dibunuh. Ngerti? Tapi gini Mbak, sekali lagi ini negara mereka dan mereka akan pastinya membela orang mereka. Sekali lagi yang kasus di Taiwan itu sudah nyata-nyata itu dipukul sampai busuk, barangnya dalam sampai gendang telinganya kayak gitu. Tuh tetep yang salah pembantunya. Itu udah nyata dipukul loh. Itu udah nyata loh. Ayo berarti engkau belah kan sekali lagi hidup ini memang tidak adil. Jadi kalau kita berbicara tentang keadilan, hidup ini sudah nggak adil, Mbak. Dan sekali lagi, kita seandainya hidup ini adil, aku akan ngomong, Tuhan, aku lahir deh anak Pak Jokowi ya. Tuhan, aku anaknya deh ini, aku nggak mau ini. Paham nggak maksud tuh? Apakah itu namanya adil? Juga tidak. Tidak. Maksud saya itu kalau ada kayak kekerasan kayak gitu, kan imigrasi memberi pertimbangan, kalaupun majikan tidak memberi surat bagus, kalau memang anak ini maksudnya bukan karena sengaja biar dipukul baru dikeluarin. Sekarang bagaimana kamu tahu sengaja atau tidak sengaja? Itu sangat sulit dibuktikan. Butuh waktu. Dan ini adalah negara mereka. Mereka tidak akan buang waktu untuk satu orang. Berarti intinya kayak gini ya. Dipukul rata. Walaupun kita, ibaratnya kita dalam kasus benar, itu pun percuma. Aku bisa bilang seperti itu. Karena kenyataannya anak yang telepon polisi malah dia yang diinterminate. Malah polisinya bilang biarkan aja. Iya kan? Berarti kan tidak ada keadilan bagi Kungnya. Dan kemarin sempat dengar nggak kasusnya anak Filipina yang ditidurin bapaknya dikasih uang $50. Kasusnya kalah juga. Berarti intinya gini ya, Miss ya. Saya tahu saya menempatkan ini di negara orang. Saya tahu. Saya di sini menempatkan pendatang, ya kan. Selagi kita butuh uang, ya tahan. Ya, kalau tidak butuh uang ya caw. Bye. Begitu kan? Jangan kan di negara orang, Mbak. Di negara Indonesia juga. Sama-sama di Indonesia. Kamu nggak suka dengan pekerjaanmu. Kalau kamu masih butuh uang, bertahan. Kalau nggak butuh uang, pergi yo. Bukan di sini loh. Nah ini sudah ini live ini dulu. Nanti saya mau tanyakan yang tanya aja sekalian. Takut salah ngomong aja. Nggak apa-apa. Nggak katok sampean. Paling senangnya aku. Kenapa? Takut salah ngomong gitu loh. Ini saya kan nggak tahu ya peraturan Hong Kong itu. Sekalian saya kesini jauh-jauh mau tanya ke Miss. Seandainya kalau kita kan ngasih uang sekali 1 bulan gaji ke majikan, apakah saat itu kita juga harus pergi? Bisa pergi? Bisa pergi juga. Oke, kita berbicara tentang aturan. Sampean pembantuku. Sampean tidak suka aku. Hari ini pergi, tapi harus ada surat hitam di atas putih. Oke, yang mengatakan, Miss Yuni, saya tidak bekerja hari ini, bertanda hari ini.
keluar hari ini dengan memberikan gaji saya 1 bulan pada kamu. Surat itu kamu berikan pada saya memegangnya. Dan kamu boleh pergi. Kamu tidak perlu bayar aku hari itu juga. Karena kamu punya waktu 7 hari. Tapi kamu harus ada surat. Terus suratnya itu minta dari mana? Tak keplak ya. Mau tak tanyain kamu mau apa enggak, kamu bilang enggak. Oh, itu yang notis itu? Iya. Surat notis itu enggak? Oh, sama berarti gitu loh. Ya beda. Ya beda. Kan saya tulisannya di dalam beda. Makanya dengerin aku ngomong. Oh. Tadi tanyain enggak mau. Tak Berarti aku pikir yang yang marah. 1 bulan itu loh sayang. Sorry. Bukan, sama. Suratnya itu sama, cuma diganti harinya saja. Kok nggak? ，Anis， Coba. 泉州，喂我攞 WhatsApp 我佢上翻人哋講價， Ini ya jangan otak-otakan gitu ya. Maka dari itu di sini akan dituliskan tanggal terakhirnya kapan. Paham nggak maksudku? Iya. Jadi kalau kamu oke. Sekarang tanggal 10. Sekarang tanggal 10 kamu ngasih aku. Hari terakhir saya kerja tanggal 10. Dan saya akan pergi dan memberikan gajiku 1 bulan pada Miss Yuni. Kamu boleh pergi. Apakah kamu hari itu juga harus bayar aku? Tidak. Kamu boleh pergi dulu. Selama 7 hari, kamu harus memberikan uang itu pada majikan. Dan jangan disepir ya, jangan menghilang. Kamu harus komunikasi sama agenmu juga. Ngasih tahu, oh aku keluar dari majikan. Kan biasanya kamu masih uangnya di bank lah, di manapun itu nggak masalah. Tapi nggak boleh lebih dari 7 hari. Kalau lebih dari 7 hari itu salah. Sudah melanggar hukum. Begitu juga majikan lah nggak suka kamu. Majikan malah menang, ayat 1 pasal 1 deh. Nggak usah surat. Sekarang kamu pergi 7 hari, selama 7 hari baru dia ngasih surat, tidak ada masalah. Jadi setelah keluar 7 hari, setelah hitam di atas putih. Tapi kalau kamu ingin bertahan di situ, ngasih surat bulan depan baru pergi, kamu tetap dapat gaji. Terus saya mau tanya, kayak seandainya tadi kan 7 hari keluar boleh. 7 hari setelah keluar dalam jangka 7 hari. Itu kan begitu seandainya dikasih uang ke majikan kan majikan belum siap-siap untuk kasih tiket kayak apa bla 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 kan 7 hari gitu. Nah ya itu nanti diselesaikan dalam waktu sama 7 hari. 7 hari agent sama majikan kayak gitu, kitanya ke agent gitu. Oh, kayak gitu. Oke. Ada lagi? Paham? Paham ya? Oke ya, paham, tak jelasin lagi buat teman-teman bebas. Oke, paham ya Mbak ya dengan pertanyaannya Mbaknya. Kalau kita nggak suka sama majikan, pingin langsung pergi, apakah boleh? Boleh. Tapi kamu bayar majikan. Apakah bayar majikan hari itu juga, detik itu juga? Tidak, kamu punya hak 7 hari. Jadi setelah keluar dari situ, tapi jangan disepir. Sudah keluar dari majikan, ngilang, dikontak, nggak gelem, kok ngomongnya jadinya digepuki majikan. Kan ya repot. Malah jadi fitnah sama patona. Jadi kalau kamu keluar dari majikan boleh, tapi jangan lupa kontak agenmu sebagai bukti. WhatsApp agenmu, aku hari ini keluar ngasih notis, saya yang bayar majikan. Selesai. Paham? Jadi jangan gegabah, marah melayu ngilang yo. Dipoking no polisi sama. Padahal